Gimana kabarnya? Mungkin bisa teman-teman kirim nih di chat satu kata untuk hari ini. Satu kata untuk hari ini. Tadi kirim nih. Soalnya, satu kata untuk hari ini melelahkan atau misalnya exciting atau seru gitu ya. Bisa dikirim di chat nih. Kita update-updatean dikit tentang kondisi teman-teman. So, misalnya, eh, satu kata hari ininya itu apa ya? Ngantuk bang gitu. Ngantuk misalnya bisa dikirim di chat yuk. Kita panas Tasik Tasik apa? Tasik bukannya dingin ya? Tasik panas gitu? Tasik Malaya panas, oh panas ya, sedih. Panas Tasik panas. Aku jadi paling panas dulu tuh pas di Bekasi dulu ada respon bencana. Panas banget, baju dijemur 15 menit udah kering. Ngantuk. Ini Ibu Peri. Ibu Perinya sendiri banget. Padahal Ibu Peri ini udah beli kopi. Dia masih ngantuk. Kayaknya udah toleran sama kopi ya. Jadi sampai kopinya nggak ngaruh lagi. Teman-teman ada lagi nggak? Kita satu kata untuk hari ini. Boleh nih eh, dari Kak Novi. Kak Novi. Halo Untuk Kak, satu kata untuk hari ini Kak. panas, ngantuk, dan melelahkan. Gak ada yang positif ya kata-katanya. Ada, Apa tuh? Apa tuh? tapi kita lebihnya kayak itu Kak. Ya, biar jadi sugesti yang positif ya. Kita harus ngasih-ngasih. Maksain dikit ya kata-katanya yang positif juga. Tapi memang sih kalau realistisnya panas. Kupang emang panas ya. Aduh, panas banget. Aku ingat pernah ke Kupang dulu pas kecil. Panas banget. Panas Eh, sekali Kak. ya panas banget. Tapi enak sih Oh, satu tempatnya. Katanya matahari bagus. kalau di Kupang. Kalau Bekasi udah beda planet. Oke, kita langsung aja deh ya. Kita langsung ke materi. Jadi materi sekarang ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Cita Sehat langsung ya. Jadi Bapak ini bisa dibilang ahlinya ya kalau perihal HR-an. Aku rasa teman-teman butuh banget materi ini. Terutama ada juga kan ya yang emang calon-calon fresh graduate atau yang lagi nyari-nyari kerja. Eh, aku butuh materi ini sebenarnya sih kalau bulan yang lalu. Apalagi sekarang untuk job market itu kan agak apa ya, hmm, persaingan itu ketat. Jadi teman-teman harus nyiapin CV yang terbaik dan juga siapin persiapan interview yang terbaik juga. Karena ya aku aja waktu itu sampai berapa ya nggak apply itu sampai 490-an perusahaan karena job marketnya lagi ya kayak gitulah kurang stabil ya. Resource-nya lagi banyak, cuman kayak lowongannya nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman di sini jangan sampai hanya berkembang di kerelawanan ya. Karir teman-teman juga harus melesat. Beliau itu materi kita hari ini punya sertifikasi banyak perihal HR ya, Human Resource. Ada Certified Professional Human Capital Management, Certified People Development, Certified Organization Development, Certified Business Process Management, Executive Development Program, Certified Professional Coach Profesional, terus Asesor BNSP. Nah, ini perihal keuangan syariah. Dan kalau beliau edukasinya Magister Manajemen itu di Telkom University. Jadi satu kampus sama aku. Tapi beda sih. Beda, beda tingkat. Mungkin boleh aja langsung kepada Pak Ali. Bisa kita langsung sambut Pak Ali. Langsung Bang, dari buka ya? Udah, Pak. Udah, saya buka kamarnya dulu ya. Langsung aja. Langsung, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini sehat dan bahagia semua. Suara saya jelas, Wan? Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Sebenarnya terima kasih ya buat teman-teman, khususnya teman-teman relawan ya, relawan kesehatan yang sudah bisa ketemu ya online siang ini. Tadi katanya mana ya? Kupang panas ya, Tasik panas ya. Tapi Bandung hari ini mendung ya. Alhamdulillah, adem. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini sesuai yang diminta oleh Bu Enda, saya mau sharing tentang CV ya. Sebenarnya ada dua ini ya. Ada dua bagian ya. Judul di awal memang How to Make a Good CV dan And Win the Interview. Tapi kita akan pecah jadi dua bagian terpisah ya, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang good CV itu bagaimana, gitu ya. Good CV. Nanti sesi pekan depan kita akan bicara kalau teman-teman udah masuk interview itu nanti gimana, gitu ya. Jadi nanti kita buat biar diskusi kita lebih deep. Oke. Ini sharing screen dari siapa? Teh Citra ya. Ini ada Dari Teh Citra, Pak. ada ngeblok di atas apa ya? Oh, dari saya aja deh. Teh Citra nggak apa-apa ya. Pakai langsung share screen dari saya aja nggak apa-apa. Siap, Mangga, Pak. Oke, siap. Saya di share screen dulu sebentar. Oh, oke, teman-teman udah kelihatan semuanya. Pas satu kelihatan ya. Oke, saya langsung ya. Jadi kita hari ini akan fokus ke satu tentang bagaimana kita desain CV. Oke, sebelumnya di sini yang masih kuliah siapa aja? Semua masih kuliah atau yang ada udah lulus? Oke, aku colek siapa nih di sini? Yang paling jauh siapa ya? Itu Tiga, Kak Putri, Pak. Kak Putri ya. Ada Ya, Kak Pak. Putri Saya ada? Halo, Pak. Oke, Kak Putri dari mana? Aceh ya? Dari Tasikmalaya. Eh, oh dari Tasik. Oke, Kak Putri masih kuliah, sekolah, atau sudah lulus? Iya, masih kuliah baru tingkat 1 mau ke tingkat 2. Oke, sudah dua ya. Oke, masih panjang ya. Tapi semoga ini jadi knowledge ya. Semoga nanti sebelum lulus sudah bisa ini ya. Sudah bisa dapat kerja. Jadi sudah itu tenang. Gitu. Oke, yang masih kuliah siapa lagi? Kalau Mas Raka masih kuliah? Lulus Sudah ya. ini, Pak. Mau Oke, ketiga. kerja. Sudah kerja, Pak. Ya, Alhamdulillah. Tinggal nikahnya aja yang belum ya. Oke, baik. Oke, jadi pertama, oke kita bicara ini dulu ya. Sebentar, sama si terbentuk. Oke, jadi ini our story. Kalau terakhir teman-teman kemarin lihat ada satu berita yang trending di Bekasi. Ada yang tahu berita apa itu? Di sana ada job fair namanya Bekasi Pasti Kerja. Nah, itu diserbu oleh 25.000 ya pencari kerja dan riotnya terjadi saat harus rebutan scan barcode gitu ya. Dan di situ juga ada banyak beberapa perusahaan ya yang kemudian membuka lowongan kerja dan harapannya di situ bisa langsung dapat begitu. Dan itu adalah realitas ya, realitas dunia kerja di Indonesia. Jadi sekarang kalau kemarin Pak Prabowo itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan baru, kelihatannya untuk di tahun ini masih berat ya, masih berat, masih belum bisa tercapai, masih jauh banget ya, karena realitasnya memang kemarin terjadi banyak
PHK ya, mulai dari Sritex, kemudian apalagi tuh beberapa perusahaan ya di Cikarang, terus kemarin juga di mana di Cianjur, di Garut juga sama ya kelihatannya. Ada beberapa perusahaan yang melakukan layoff ya. Salah satu faktornya ya bisa jadi karena satu faktor kondisi ekonomi ya. Kalau kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka investasi itu akan ditahan ya oleh para investor. Mereka tidak akan membuka bisnis baru, mereka masih wait and see dan itu impact-nya adalah penyerapan tenaga kerja jadi berkurang begitu ya. Di lain sisi di kampus itu kan hampir setiap tahun ya, hampir tiap tahun itu kan mau wisuda ya, mau wisuda lulusan-lulusan mereka. Eh, ya, jadi antara demand dengan supply-nya nggak seimbang gitu ya. Dari sekolah ataupun dari kampus itu suplainya gede banget, tapi penyerapannya rendah ya. Impact-nya adalah persaingan itu akan semakin ketat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kemudian satu lowongan ya itu bisa diperebutkan oleh ratusan bahkan ribuan, jadi itu sesuatu yang ya jadi normal. Caranya adalah yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa jadi masuk kandidat ya yang tersaring begitu ya. Oke, saya dulu pernah buka posisi ya. Buka posisi itu hanya lima ya, lima posisi. Jadwal penerimaan lamaran itu hanya 2 pekan. Nah, itu yang daftar ya untuk lima posisi itu sekitar 1.400 ya, 1.400. Jadi kebayang ya, persaingannya ketat banget gitu ya. Tapi kita tidak perlu pesimis ya, karena yang perlu kita ketahui adalah bagaimana celahnya ya. Di antara kerumunan tadi ada celah yang kemudian bisa kita masuki. Caranya adalah bagaimana kita bisa mengetahuinya ya. Oke, pertama ya, ini buat teman-teman semuanya yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus, yang sekarang masih eh, berusaha ya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan impikan. Pertama begini, yang harus teman-teman perhatikan adalah validasi job vacancy itu jadi sangat penting ya teman-teman ya. Jangan sampai kemudian dapat blasting, kemudian ada link, itu langsung teman-teman tangkep gitu ya. Karena memang saking semangatnya pengen bekerja kita ingin dapat pekerjaan. Nah, ini aturan pertama ya, teman-teman ya. Pertama, tetap lakukan validasi ya. Validasi untuk apalagi yang model-model yang di blast di grup ya. Sampai dengan hari ini walaupun saya sudah nggak jadi SR lagi, tapi saya masih di dalam komunitas ya, komunitas SR ya untuk Bandung dan Jakarta. Nah, itu biasanya kita di situ ada satu grup lagi, ada satu sub grup lagi yang isinya lowongan pekerjaan yang di-share di kalangan para SR gitu ya. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan saat akan submit ya. Pertama perhatikan domain email rekrutmen ya. Idealnya kalau sekarang udah zaman digital ya, seharusnya semua perusahaan itu sudah punya ini sendiri ya, domain khusus perusahaan mereka sendiri. Ya, makanya nanti diperhatikan ya kemana CV kita harus dikirim. Ya, ini yang perlu teman-teman berpikir kritis adalah kalau katanya perusahaannya gede, tapi kalau emailnya masih gratisan ya, misal pakai Gmail, maka kita harus mikirin bener gak sih? Kok nama perusahaannya X tapi rekrutmen @gmail. Nah, itu kan bisa jadi salah satu indikator. Bisa jadi itu nggak benar atau bisa jadi ya memang eh, perusahaannya belum keren gitu ya. Masa domain sendiri nggak punya gitu kan. Emailnya masih gratisan gitu ya. Terus eh, kemarin kemarin saya juga di grup dapat blasting ya. Blasting. Waktu itu lamaran di sebuah perusahaan gede sebenarnya ya.
Kemudian ada link ya, ada link di situ kemudian disuruh ngisi gitu ya. Disuruh ngisi. Pertama CV ya biasalah. Terus suruh ngupload KTP, terus ngupload kakak gitu kan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ini kita harus hati-hati ya dengan data personal. Biasanya sih data seperti itu untuk kawalan tidak kita perlukan ya. Ya kita perlukan tuh hanya data profile, edukasi atau pendidikan kita, pengalaman sama skill kita. Nah, nanti untuk data seperti ini, data misal KTP, KK, scan ijazah atau apa-apa itu baru kita diminta bawa kalau kemudian kita sudah melalui fase selanjutnya ya, karena itu digunakan untuk validasi gitu ya. Nah, makanya kalau kemudian ada yang minta scan KTP-nya dimasukin, KK-nya dimasukin, ya harus hati-hati ya. Nanti kalau itu kan data personal ya, dan itu harus kita jaga banget ya. Kalau kemudian scan KTP, beli KTP-nya kan di-scan dalam bentuk berwarna ya, plus kakak. Nah, nanti kalau disalahgunakan gimana? Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misal buat pinjol atau seperti apa. Itu kan kalau pinjol tinggal fotokopi apa, foto KTP di samping wajah kan ya. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman harus hati-hati banget ya, hati-hati banget dengan data-data personal. Jangan pernah dengan mudah ya mengupload data personal kita ke eh, link-link job vacancy yang kemudian masih belum bisa kita percaya 100% ya. Pertama itu ya, jadi jangan sampai semangat kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan membuat kita jadi tidak waspada. Itu ya, pertama, lakukan validasi ya untuk job eh, vacancy yang ada ya, perhatikan banget. Nah, walaupun kemudian perusahaan itu menggunakan jasa outsourcing atau pihak ketiga untuk ngerekrut, itu ada juga ya. Biasanya kalau perusahaannya bonafit, ya perusahaan rekrutmennya bonafit, dia juga tetap akan pakai pakai domain perusahaan dia sendiri begitu ya. Karena biasanya kan proses rekrutmen agak complicated ya, sehingga diserahkan kepada pihak ketiga. Gitu. Ya, pertama ini ya, tolong validasi ya, tolong validasinya. Selanjutnya adalah nih, ini saya kasih gambaran dulu ya, biar nanti teman-teman bisa bisa kebayang sih cara kerjanya orang SR itu kayak gimana, sehingga juga bisa menjawab juga pertanyaan, kok saya mau kerja harus bayar sih ke sekian rupiah ke orang HR gitu kan ya, kayak gitu kan, sering ya, sering dengar kayak gitu ya, mau lolos nih bayar dong 5 juta gitu kan, bayar dong 2 juta gitu kan, apalagi yang perusahaan-perusahaan bodong ya di Jakarta kan ada tuh yang kantornya di daerah mana itu di Ruko gitu kan ya. Nah, itu juga bentuk penipuan sebenarnya. Udah terkenal share aja di sosmed. Jadi gini, teman-teman harus paham ya. Ini sebagai wawasan umum dulu ya tentang orang HR itu kerjanya kayak gimana sih gitu kan. Ya, jadi HR itu bukan urusannya cuma ngurusin gaji absen gitu ya, serang SR itu, tapi dia juga punya peran strategis yang punya dampak pada perusahaan begitu ya. Jadi ini di gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah kerjaannya orang SR sebenarnya ya. Kalau di sini sebutnya sebagai HC ya, Human Capital Management Model. Jadi ini gambarmu kayak gini. Jadi kan perusahaan itu kan punya visi ya. Visi itu kan sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan itu ya. Sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, dan makanya itu akan eh, didukung oleh semua orang yang ada di dalam, semua bagian yang ada di dalam perusahaan itu. Salah satunya adalah HR, gitu kan ya. HR itu dia akan nanti akan menerjemahkan ya mimpi dari perusahaan itu, visi dari perusahaan itu menjadi model organisasi sama strukturnya kayak gimana, gitu ya. Selain itu dia juga harus menerjemahkan jadi value corporate-nya kayak gimana, kemudian harus menerjemahkan jadi strategi bisnis map-nya seperti apa gitu loh. Nanti karena dari sini itu akan menentukan kan, akan menentukan. Jadi nanti untuk mewujudkan visinya perusahaan itu, saya butuh karakter pegawai yang kayak gimana gitu ya. Saya harus rekrut orang-orang yang kayak gimana, skillnya gimana gitu ya.
attitude-nya gimana atau value dia gimana, nanti aku gaji berapa gitu kan ya. Nanti harus aku kembangkan kayak gimana. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, setelah dari situ kemudian kan setiap tahun itu kan perusahaan punya bisnis plan ya. Bisnis plan itu kan sederhananya ya rencana tahun ini kita mau ngapain. Misal target penjualan mau berapa miliar itu omsetnya, net profit marginnya mau berapa miliar, kayak begitu ya. Kemudian efisiensinya mau berapa, nah, gitu. Mau buka cabang di mana, gitu. Nah, makanya di situ teman-teman bisa lihat di yang warna merah muda, di situ kan ada namanya Corporate Strategic Business Plan, nah, ya kan? Business plan, nah rencana itu, nah kemudian oleh human capital itu akan diterjemahkan kan ya, akan dianalisa, akan membuat set direction sama lain-lainnya itu akan diterjemahkan. Berarti kalau misal nih perusahaan tahun ini misal kami akan buka kantor baru, nah, misal kantor barunya di Medan, gitu. Kantor barunya mungkin di Batam atau mungkin bahkan di luar negeri. Saya mau buka kantor perwakilan nih di Kuala Lumpur misal. Kan berarti harus direncanain kan ya? Harus direncanain. Berarti kalau saya akan buka kantor perwakilan di Kuala Lumpur, saya harus rekrut orangnya kayak gimana? Kantor Kuala Lumpur itu targetnya apa? Misal target finansialnya berapa atau seperti apa? Nah, berarti saya ini harus ngedesain struktur organisasi buat kantor Kuala Lumpur kayak gimana? Saya butuh orang-orangnya kayak gimana? Saya butuh gaji orangnya berapa. Jadi budget satu tahunnya berapa gitu kan ya. Berarti saya harus rekrut. Saya nanti strategi rekrutnya bagaimana? Apakah saya harus rekrut orang Malaysia ataukah saya akan rekrut dari Indonesia kemudian saya kirim ke Malaysia atau gimana? Nah, itu kan maksudnya di planning kan, di perencanaan gitu ya. Jadi HR itu akan menerjemahkan gitu ya. Kayak begitu. Atau kemudian kalau misal perusahaan hanya ngasih budget sekian miliar untuk SDM tahun ini, nah dia akan menerjemahkan kayak begitu. Nah, kemudian dia mulai ngerekrut, ya, acquiring. Kemudian setelah orang direkrut kan kompetensinya baru mendekati ya. Akhirnya kemudian dikembangkan, di training macam-macamnya, gitu kan ya. Di training biar sesuai dengan kebutuhan, kasih tugas dan macam-macamnya gitu. Kemudian bicara maintenance-nya, bicara tentang nanti gajinya gimana, nanti bonusnya gimana, dan sudah seterusnya. Nah, makanya kan dari sini kan teman-teman bisa tahu bahwa seorang SR dia tidak akan sembarangan memasukkan orang ke dalam perusahaan. Karena apa? Karena human capital atau SR itu dia akan punya key performance index atau objective key result yang itu akan jadi ukuran nih kinerjanya kepala SR mau level GM atau senior manager SR atau mungkin direktur SR, direktur human capital. Nah, mereka itu punya ukuran kinerja semuanya gitu loh. Jadi kalau nanti misal mereka akan sembarangan naruh orang atau sembarangan masukin orang, maka itu nanti akan dinilai Anda gagal ngerekrut masa orang begini dimasukin sehingga target perusahaannya tidak tercapai gitu. Ada orang kayak begini value-nya nggak nyambung sama perusahaan kok dimasukin. Nah, itu kan akan jadi catatan kinerja bagi bisa jadi direktur human capital, bisa jadi kepala GM human capital atau manajer SR begitu ya. Makanya di sini teman-teman kalau kemudian ada permintaan bayar-bayar, ya, kamu lulus bayar dong. Gitu. Kamu bisa lulusin deh kalau kamu bayar 5 juta misal, atau 1 juta misal. Berarti ada yang salah. Ya. Ada yang salah dengan SR itu, ada yang salah dengan perusahaan itu. Gitu ya. Kenapa? Ya sebenarnya kan kalau kerja, mau masuk kerja harus bayar. Itu kan sebenarnya bagian mengkompensasi. Sebenarnya kita nggak layak masuk tapi dilolosin gitu loh. Ya, kalau orang nggak layak dipastikan masuk di dalam akan jadi masalah gitu. Makanya screening di depan itu sangat sangat penting banget gitu kan. Ya, skill calon pegawai, kemudian attitude calon pegawai,
hard dan softnya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak, itu akan sangat penting banget bagi seorang SR gitu kan. Makanya dia tidak akan sembarangan masukin orang, karena kalau udah masuk ngeluarinnya susah. Kalau orang bermasalah dimasukkan itu nanti akan jadi masalah buat buat perusahaan ya, buat atasan, buat SR sendiri begitu ya. Nah, makanya kalau kerja baru interview dimintain duit lebih baik mundur gitu ya. Ya, ada yang nggak beres dengan perusahaan itu. Oke ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Langsung aja. Eh, Sesinya nanti ada pertanyaan di belakang, tapi kalau teman-teman mau nanya langsung silakan nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi gini, gitu ya. Kebayang ya. Jadi SR itu juga punya peran penting di perusahaan gitu loh. Ya, kenapa? Karena sehebat apapun perusahaan, itu yang membesarkannya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya orang yang akan diterima itu adalah orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini cara frameworknya orang SR. Jadi kalau nanti teman-teman nanya, jadi kalau dari framework ini proses rekrutmen ada di mana? Ini ada di sini. Di acquiring, di situ ada recruitment and selection dan placement strategi. Itu ada di fase kedua. Fase kuning pertama ya. Itu ya. Itu notes-nya. Jadi pertama, validasi job vacancy yang ada ini benar atau enggak. Jangan sembarangan mengupload data personal kita ya, KTP, KK itu jangan sembarangan. Gitu ya. Kalau kita biasanya data dokumen asli itu baru diminta bawa pas kita udah ketemu. Gitu ya. Itu makanya jangan ini juga, ya, jangan karena seperti itu jangan sembarangan upload data juga. Maksudnya sampai nanti kita kita baru D3 ngakunya S1 kan nanti dicek dokumennya benar atau enggak. Mana ijazah aslinya gitu, gitu. Nah, itu akan dicek dan nggak akan disimpan di perusahaan, karena akan dilarang sama pemerintah. Oke ya, itu cara kerja SR-nya. Jadi catat itu ya. Nilai kinerja SR itu salah satu dihitung berdasarkan seberapa cepat Anda mengisi sebuah posisi kosong, seberapa tepat Anda memperoleh SDM dengan kebutuhan skill yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, begitu ya, itu gambarannya. Oke, kemudian, nah ini proses rekrutmen ya, ini proses rekrutmen. Kalau jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai sebar CV, ini proses yang harus teman-teman nanti lalui. Jadi yang pertama banget berarti ada di mana? Ada di sini ya. Seleksi administratif. Seleksi administratif ini berarti tadi ya berdasarkan CV yang teman-teman siapkan. Jadi tugas menantang di awal adalah lolos fase seleksi administratif. Karena di fase nomor satu ini teman-teman akan bersaing dengan banyak orang ya, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan ya dengan uh, pelamar yang lain. Nah, jadi kebayang nggak nanti gimana di antara ribuan saya bisa lolos gitu kan ya. Jadi tugas nomor satu ini penting banget. Gimana caranya bisa lolos. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara SR itu nyeleksi orang ya. Dari ribuan dikompres saya cuma ngambil 100 orang yang tepat. Itu caranya gimana? Catat ya. Karena gini, kalau dulu itu saya hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan itu sudah harus dapat orangnya gitu ya. Padahal yang lamar itu ribuan loh ya. Pertanyaannya, memang saya mau baca semua ribuan CV itu. Saya kira enggak sih ya. Capek ya. Itu ngabisin waktu banget gitu loh. Nah, makanya nanti di proses seleksi ini SR itu akan dibantu oleh sebuah sebuah software gitu loh. Nah, kalau zaman dulu memang bisa ya dibaca satu-satu, tapi itu butuh waktu lama banget gitu loh. Tapi kalau nanti posisi itu terlambat untuk diisi, itu bisa jadi kerugian juga buat perusahaan gitu lah ya. Karena kalau posisi itu nggak jalan misalnya, misal posisi bagian produksi gitu kan, nggak keisi, ya nanti bisa jadi kerugian buat perusahaan. Makanya gimana caranya dalam waktu yang sudah ditentukan posisi sudah terisi. Nah, itu ya. Jadi nomor satu itu seleksi administratif. Di sini di sini CV akan berperan sangat penting banget. Nah, jadi kalau kemudian teman-teman lolos fase seleksi administratif, nanti baru akan masuk ke assessment ya. Nanti ya bisa jadi ada tes
Psikologi ya toolsnya banyak sih ya, toolsnya banyak sesuai kebutuhan, termasuk nanti juga tes tes keterampilan gitu ya, tes keterampilan skill yang dibutuhkan. Misal ada yang lamar jadi driver misal ya, misal jadi driver ambulan misal, nanti akan dites langsung coba kamu nyetirnya kayak gimana, karena ada tesnya langsung praktek. Nah, kalau kemudian sudah tes psikologi dan keterampilannya lulus, berarti kan nanti sudah berkurang lagi tuh ya. Misal dari 1.000 diambil 100, dari 100 oke keambil 50. Oke. Nanti akan diinterview oleh SR. Nah, ya. Jadi interview pertama itu oleh SR ya. Nah, nah ini juga penting nanti. Dan sampai seleksi administratif itu udah mati-matian bisa tembus, fase nomor 2 udah bisa tembus, jangan sampai nanti gagal di interview. Oke. Interview pertama itu nanti teman-teman akan interview dengan SR. SR itu nanti akan memvalidasi apa yang sudah kita narasikan, ceritakan di CV tadi gitu. Nanti akan diperdalam gitu lah. Nah, di sini nanti akan ngaruh ya cara kamu ngobrol, cara kamu masuk ruangan ya, termasuk gerak-gerik kita. Kamu ngomongnya benar atau bohong, ngomongnya banyakkan angin angin surga atau fakta nih. Nah, itu SR bisa baca itu ya. Eh, mereka ada teknik tersendiri ya untuk bisa membedah kita aslinya itu kayak gimana. Nah, nanti di interview. Nah, setelah interview ini, kan nanti sama SR ya, nanti akan disaring lagi tuh. Misal tadi sisa 50, kemudian lolos interview, misal cuman 10. Nah, 10 ini nanti akan dicek ya, di medical check up. Ya, jadi yang kau udah lolos interview nanti akan dicek kesehatan. Kenapa dicek kesehatan? Ya, karena sangat penting. Karena ngerekrut pegawai itu kan ada biayanya. Mendidik pegawai itu juga ada biayanya. Itu akan nanti akan dihitung gitu. Akan dihitung. Jangan sampai nanti udah kita rekrut, udah kita training mahal-mahal, ternyata dia punya penyakit yang kemudian ini nggak bisa lama-lama bareng kita, karena nanti perusahaannya bisa rugi dong. Karena kan kalau training itu kan, apalagi training tertentu ya, itu kan harganya mahal ya, jutaan itu, ya kan. Kalau kita udah nyari, udah rekrut, ternyata penyakitan ya, rugi nanti. Makanya perlu dilakukan medical check up. Jadi teman-teman juga ini harus perhatikan, ya, harus perhatikan ini bab kesehatan. Nah, makanya yang masih muda ya jangan dibiasakan begadang gitu kan ya. Rajin olahraga juga, makannya yang sehat ya, yang para ini para ciwi-ciwi ini ya yang suka makan seblak keseringan, jangan, itu bahaya nanti kalau dicek nanti kan rugi ya. Udah lolos tes interview, medical check up gagal, ya sayang banget kan ya. Nah, setelah lolos medical check up ya, misal 10 semuanya sehat, berarti nanti akan masuk tahap kelima. Tahap kelima itu nanti teman-teman akan langsung ketemu dengan user. User itu apa? Atasan langsung gitu, gitu kan ya. Akan ketemu atasan langsung. Jadi kalau udah ketemu atasan langsung, jadi begini nanti. Eh, SR itu akan mengasih data kamu semuanya yang sudah lulus dari interview sama medical check up itu, nanti datanya akan diberikan semuanya. Akan dijelasin tuh kepada user. Si ini tuh begini begini, SR begini 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 gitu ya. Jadi walaupun nanti misal hasil psikotes teman-teman ngerasa, oh saya kalah sama si itu tuh, atau mungkin hasil tes saya kalah sama si itu, nggak apa-apa, nggak perlu merasa rendah diri gitu. Karena kenapa? Karena kalau sudah disaring ya oleh SR itu kan berarti secara kompetensi, value lain-lainnya udah layak gitu. Jadi kalau sudah masuk fase kelima, ngobrol sama user, ngobrol sama nanti atasan langsung kamu nanti, itu bicaranya itu bab klik atau nggak klik gitu ya. Paham kan maksudnya ya? Klik atau nggak klik gitu. Jadi bisa jadi mungkin ya, mungkin hasil tes kita atau scoring psikotes atau scoring tes potensi lain-lainnya itu kita scoring nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kemudian saat kita ngobrol, kemudian kita bisa membuat
atasan itu, calon atasan itu klik sama kita, bisa jadi peluang kita lebih tinggi gitu loh. Karena kan kalau udah bicara dengan atasan kan biasanya bicara cocok atau nggak cocok. Biasanya jadi kita pinter banget gitu ya, tapi ternyata komunikasi kita kurang sama calon atasan dirasa, "Ah, si anak kok begini, nah ya udah saya nggak cocok ah." Bisa jadi kayak begitu. Nah, itu urusannya klik atau nggak klik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini nih penting banget kenapa teman-teman juga harus di kampus aktif berorganisasi, berinteraksi dengan banyak orang karena itu nanti akan berpengaruh pada gimana kita berkomunikasi dengan orang. Gitu ya. Ini dengan interview user. Jadi pertanyaannya, terus siapa yang memutuskan Anda diterima atau tidak? Ya di user nanti ya. Di user paling akhir di fase nomor 5. User akan bilang, oke saya pilih si ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau SR ya cuma sampai proses sampai keempat. Yes or not itu nanti ada di nomor 5. Biasanya pasca interview itu nanti user akan ngobrol lagi sama SR. Akan diskusi ini gimana sih ini gini-gini. Yaudah aku cocok sama yang itu. Gitu. Bisa jadi yang direkomkan sama SR 5 orang nggak ada yang cocok. Ya udah dimulai lagi prosesnya dari awal. Gitu. Bisa jadi kayak begitu ya. Gitu. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Clear ya? Kalau mau nanya, nanya langsung aja nggak apa-apa. Ya, jadi itu kita bicara prosesnya. Jadi kalau nanti udah lulus di interview user, nanti terakhir akan ada offering letter ya, nomor 6 ya, nanti akan diberikan surat penawaran kerja. Itu biasanya bicara eh, gaji yang sudah dibahas di awal, gaji kemudian jam kerja, macam-macamnya lah gitu ya di situ. Di fase nomor 6. Jadi ini ya proses-proses nanti kita interview. Selanjutnya, oke, kita bicara pekerjaan ya. Nah, ini nanti biar teman-teman tidak menghabiskan banyak waktu. Makanya ini ada jenis pekerjaan yang bisa dipilih. Pertama, sesuai dengan jurusan kuliah. Ya, artinya ya kita bisa apply ya ke background yang sesuai dengan requirement kita, requirement dari perusahaan. Jika tidak sesuai, maka jangan memaksakan diri, gitu ya. Jadi kalau memang di situ udah ditulis, misal S1 TI, tapi jurusan kita S1 kesehatan, ya jangan dipaksain, gitu ya, pasti akan di reject, ditolak. Kemudian atau juga mungkin sesuai passion, ya mungkin saja bertolak belakang dengan background akademik kita, tapi kita punya ketertarikan dan punya portofolio di situ. Nah, portofolio yang kuat di bidang itu, walaupun secara jurusan nggak masuk, ya itu bisa dicoba. Nanti bisa diberi teman-teman bisa tambahkan mungkin barcode apa ya barcode atau QR untuk mengakses ke link tertentu untuk mengakses portofolio kita itu apa aja. Kemudian ada juga yang pekerjaan yang tidak membutuhkan pengalaman spesifik. Artinya ya ini kita bisa masuk ya. Ya kita bisa apply jenis ini. Ya, ditekannya adalah pada portofolio sama past behavior. Past behavior itu nanti akan dibedah pada saat kita interview gitu ya. Ini ya jenis pekerjaan bisa dipilih. Oke, kemudian oke. Ini job vacancy ya. Ini job vacancy. Ini contohnya ya, contoh. Contoh job vacancy. Nah, kalau nomor 1 di klinik Edelweiss, we are hiring perawat. Ini berarti udah clear ya. Yang dibutuhkan itu adalah D3 perawat, dia punya STR aktif, punya sertifikat BT CLS. Artinya kalau kita bukan orang D3 keperawatan ya jangan paksakan diri. Gitu ya. Karena kan jenis pekerjaan ini memang ini sangat sangat spesifik banget gitu lah. Nggak mungkin ya. Enggak lah, saya punya pengalaman jadi perawat kok. Selama ini saya ngobatin tetanggaku, tetap nggak bisa. Karena requirement-nya adalah D3 perawat gitu. Kalau yang kedua, eh, public policy analyst. Nah, kalau ini kan contoh dari job vacancy yang kemudian tidak ada requirement khusus gitu kan. Kualifikasinya cuma minimal S1 dari semua jurusan. Dalam tanda kurung S2 kebijakan publik itu lebih disukai. Artinya kalau kita S2
kebijakan publik, kita punya peluang lebih kuat. Tapi ini S1 semua jurusan, artinya bisa. Nah, oke. Kemudian di sini ada, misal kalau kita jurusan, misal kita jurusan S1, tapi kita jurusannya akuntansi, tapi kemudian kita punya portofolio. Saya pernah buat riset nih, saya pernah bantuin dosen saya riset ini, itu bisa jadikan masuk. Ya, kemudian saya punya kemampuan analitis strategis yang baik. Itu nanti dibuktikannya kayak gimana? Kayak gitu ya. Ini contoh. Satu dan eh, poster satu perawat itu yang butuh contoh yang butuh requirement khusus ya akademik. Kedua itu adalah yang tidak membutuhkan background akademik tertentu. Ini yang dibutuhkan adalah portofolionya saja. Terus yang ketiga yang HR manager ini khusus yang berpengalaman kan. Berarti nanti berbeda gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semuanya? Clear ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini yang jangan. Ini yang jangan dilakukan. Eh, Apply ke semua posisi dengan satu CV. Eh, ini khawatirnya nanti begini. Kan biasa tuh, ada yang suka lupa tuh. Lupa ke PT A, tapi itunya PT B. Lupa diganti. Nah, itu langsung ke reject nanti ya. Jangan kayak begitu, itu berisiko. Jadi better disesuaikan. Karena nanti gini, nanti desain dari CV kita itu akan menentukan, akan sesuaikan dengan model posternya ya. Kemudian tidak ada tujuan karir ya, maksudnya tujuan karir itu kan itu ngaruh dengan kompetensi kita punya ya. Kemudian lamaran kerja tidak lengkap. Nah, makanya better nanti gunakan barcode ya, apalagi kalau punya portofolio itu masukkan di barcode, jangan semuanya dimasukkan gitu kan, dimasukkan ke dalam satu lembar itu begitu ya. Ingat ya, SR itu waktunya terbatas, dia nggak akan baca semuanya. Apalagi kalau modelnya pakai template-template yang ada di internet yang banyak gitu ya. Karena udah nggak terlalu dibaca ya sebenarnya. Gitu. Oke, ini udah. Kemudian CV. Oke, apa sih CV itu? Kan ya, CV itu nama lainnya resum ya, resum. Jadi itu sebenarnya cerita ya, cerita mengenai pendidikan profesional tentang diri kita lah, ya, untuk lamaran kerja. Jadi CV itu sebenarnya adalah bentuk lain dari kita bercerita tentang diri kita, ya, diri kita kepada si pemilik perusahaan, kepada SR tadi gitu. Kita ceritakan, tapi dalam bentuk sebuah kertas bertulis, gitu, ya, gitu. Oke, minimal ini ya, ini minimal yang harus ada dalam CV. Ini personal statement, nanti di belakang saya jelasin semuanya, ya. Kemudian ada kalau belum kerja ya, mungkin baru fresh graduate, tunjukkan prestasi selama kuliahnya apa aja, termasuk pengalaman organisasinya apa aja. Pengalaman organisasi itu juga nanti tuliskan juga job desk kamu di jabatan itu apa aja. Nanti relatekan sama posternya, termasuk nanti sertifikasi-sertifikasi. Nah, sertifikasi ini eh, kalau butuh evidence-nya masukkan nanti ke dalam barcode itu ya. Begitu. Ini minimal ya yang harus ada di dalam CV. Kemudian CV yang harus dihindari pertama adalah yang berantakan ya, paragrafnya, fontsnya, size-nya itu harus dipilih, harus benar-benar terlihat profesional ya. Fontsnya jangan pakai yang aneh-aneh ya, fonts yang standar aja lah, bisa pakai Times New Roman, Calibri, apa itu, Helvetica atau Jeremon atau apa ya, font-font yang standar. Nanti di slide selanjutnya ada font apa sih yang direkomendasikan ya. Makanya perhatikan ya kerapihannya. Kemudian ini ya, font tidak terbaca gitu kan ya. Kan banyak ya jenis-jenis font. Mungkin versi kita ini keren deh, ini menarik deh. Desainnya jadi bagus, jadi cantik gitu. Tapi kadang SR nggak butuh itu kok. Yang dibutuhkan itu. Gimana SR, SR itu dibutuhkan adalah cari orang yang tepat. Bukan nyari CV yang dipercantik gak keruan gitu ya. Nah, ini makanya desainnya berlebihan ya, ada gambar macam-macam lah gitu ya. Jadinya sumpek, satu lembar itu jadinya sumpek, nggak enak dilihat gitu lah. Ya, kemudian
tidak relevan dengan posisi atau perusahaan. Maksudnya ya tadi ya di awal ya, kalau kemudian posisi kita, pengalaman kita nggak relevan, ya sudah jangan dipaksakan itu maksud ya. Kemudian terlalu panjang ya, catat ya, SR itu waktunya terbatas. To the point aja, yang kamu tawarkan itu apa sih? Kamu punya keahlian apa, skill apa, punya pengalaman apa, itu aja. Jangan kesana kemari ya. Jadi biar nggak terlalu panjang. Kemudian cek juga ya, typo-typonya ada nggak gitu kan. Jadi pastikan sebelum disubmit, periksa lagi, jangan sampai ada typo. Plus foto-foto alay. Jangan ya, fotonya tetap memperlihatkan bahwa Anda seorang yang profesional. Karena terkadang SR itu juga ngelihat gaya foto kita itu kayak apa, ini anak ini kayak gimana sih gitu ya. Fotonya harus terlihat seperti seorang seorang yang profesional. Terus juga fotonya jangan pakai apa itu, efek-efek beauty maksimal, jangan ya. Buat normal aja, jangan berlebihan. Karena saya dulu pernah interview itu sampai dengan ini, dalam hati ya, saya nggak ngomong ke orangnya sih, seorang perempuan sih, ini kok beda ya antara foto di CV sama ketemu langsung, beda tuh anaknya itu asli beda banget. Di editnya memang maksimum banget ya, mulai dari bentuk wajah, warna pun berubah semua. Jadi wah, ini anak gitu kan ya, nggak pede sih lihatnya dengan penampilan dirinya. Jadi tampillah dengan yang elegan, dengan foto yang terlihat meyakinkan bahwa saya orang yang tepat untuk Anda hire mendukung perusahaan Anda, gitu ya. Kemudian, nah, format CV kan, saya nggak akan bahas format CV ya sebenarnya. Kalau teman-teman bicara format, banyak lah ya. Banyak itu di internet, kayak mau bentuk apa aja ada. Oke, nanti saya mau minta, saya di sini nggak ngajarin bagaimana buat CV yang indah, nggak karu-karuan ya, tapi bagaimana CV yang memudahkan SR membacanya, gitu ya. Kalau mau nyari formatnya, silahkan, banyak banget di internet ya. Kalau zaman dulu format CV itu bisa beli di tukang fotokopi ya. Kalau sekarang bisa tuh cari di internet banyak gitu kan. Ini contoh beberapa format yang nanti kita bedah dikit ya, dikit tentang format CV. Tapi paling tidak tadi isinya ada beberapa. Oke ya. Selanjutnya begini. Ini saya sebut CV itu adalah seni bercerita gitu kan. Seni kita bercerita tentang diri kita, gitu kan ya. Bagaimana kemudian kita menarasikan sesuatu untuk meyakinkan pembaca itu tentang sesuatu yang ingin kita ceritakan tentang tentang diri kita. Jadi penting ya, kita harus memastikan bahwa CV kita itu tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tapi dia juga sebuah storytelling yang kemudian menuntun pembaca CV kita itu kenal, oh si orang ini seperti ini ya. Mengenal dirimu secara profesional, bukan secara personal ya. Ya, makanya ini urutan yang kemudian teman-teman bisa isi ya. Pertama, bicara tentang saya gitu loh. Tentang saya atau about me, nanti tulis aja nama profile, itu bagian paling awal dalam penulisan CV. Ini rangkuman ya tentang diri kita. Apa kemampuan kita? Apa yang kamu bisa kerjakan dalam kalimat pendek? Nah, ini penting banget karena bagian ini ya, about me, tentang saya ini adalah yang pertama kali dibaca oleh SR ya. Ya, kalimatnya pendek tapi SR langsung tahu, oh si ini jago ini. Gitu lah ya. Nah, makanya ini harus nanti buat narasinya kayak gimana gitu. Jangan sampai tentang saya isinya 3 paragraf. Capek itu bacanya ya. Ini intinya ya, tentang saya, tentang about me. Jadi tentang about me itu seperti gini. Misal gini, ada seseorang nih ya, seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan. Dia harus berhadapan dulu dengan bapaknya perempuan tadi itu. Jadi gimana biar kamu bisa meyakinkan orang tua si perempuan tadi untuk terima kamu? Nah, itu kan harus dijelasin. Aku tuh kayak gini Pak, bla 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 bla, dengan bahasa yang sopan santun dan seterusnya, dengan gestur, dengan gerak tubuh yang layak gitu. Ini penting banget. Ini tentang saya ya. Ini harus perhatikan banget. Nanti kita ajarin caranya nulis tentang saya terus gimana. Pendidikan.
Pada bagian ini penting agar SR itu tahu latar belakang pendidikan, ya. Bisa juga nanti tuliskan prestasi akademiknya apa aja, ya. Ini bisa biar bisa jadi nilai plus ya di mata SR gitu kan ya. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara pendidikan kan berarti gini, level level SMA, level S1, level S2 itu akan berbeda ya. Struktur berpikir, cara berpikir itu pasti akan berbeda. Jangan sampai kita S1 nanti pas interview kok kelihatan S1 kok tapi kayak bukan S1 cara ngobrolnya. Kayak gitu ya. Prestasi akademik kenapa bisa jadi nilai plus? Berarti Anda punya kemampuan akademik yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena perusahaan pasti nyari SDM yang eh, cerdas, yang pintar gitu kan ya, untuk membantu dia. Gitu. Kemudian pendidikan pengalaman kerja. Ini kalau yang sudah punya pengalaman kerja ya diisi aja ya, pernah ngapain-ngapain, job desk-nya apa gitu ya. Tapi kalau kita belum kerja, masih fresh graduate, ini bisa kita isi dengan pengalaman organisasi. Ya, pengalaman organisasi itu apa aja? Misal, aku pernah jadi ketua BEM, aku pernah jadi ketua kelompok kajian ilmiah, kerjaan begini, 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 atau seperti apa. Gitu ya, ini sampaikan. Dan ketiga itu skill. Skill itu tentang ini bagian terakhir ya, skill itu ya. Kita menuliskan poin-poin apa yang kemudian kita punya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang pendidikan, tapi kita juga bicara tentang hard skill atau kemampuan teknis yang kemudian harapannya itu bisa mendukung saat kita bekerja nanti. Nah, gitu ya. Jadi secara garis besar cukup isi ini aja. 4 poin ini saja, gitu ya. Ini seni berceritanya. Oke, nextnya adalah kita ini cara kita membuat CV sekarang. Ini pakai ATS base ya, ATS base. Jadi ini saya kasih tanda bintang. Lupakan desain-desain CV yang unik ya. Di depan saya sampaikan, saya nggak akan ngajarin kamu buat CV yang desainnya bagus-bagus enggak. Tapi ini ngajarin bagaimana kita bisa membuat CV termasuk yang ATS base. Apa sih itu ATS? Oke, oke ya teman-teman ya. Ini kita bicara dulu tentang ATS. Jadi depan tadi saya sampaikan begini. Satu lowongan kerja itu bisa dilamar oleh ratusan bahkan ribuan. Ya, satu lowongan kerja. Ya, karena memang kondisinya begitu. Persaingan dunia kerja itu sengit banget gitu kan ya. Satu posisi bisa ribuan orang gitu. Di lain sisi, SR tadi dia punya timeline untuk pengisian SDM gitu ya. Bisa jadi nanti dalam satu misal eh, target rekrutmen adalah 1 bulan atau 30 hari kerja itu sudah harus terisi itu sanad kerjanya SR. Misal ya, ternyata yang daftar itu bisa sampai 2.000 orang gitu. Nah, pertanyaannya adalah mau dibaca semua tuh 2.000. Oh, bisa nggak tidur nanti tuh SR-nya. Padahal waktunya dua cuman 30 hari. Tadi kan prosesnya ada seleksi administratif ya, seleksi administratif, kemudian asesmen psikologi dan skill, interview, medical check up, interview sama user, baru ini offering letter, surat penawaran. Itu 1 bulan udah selesai. Kebayang nggak? 2.000 harus kita baca semua? Enggak. Gitu kan ya. Makanya kemudian SR itu ya sekarang itu mulai dibantu namanya software ATS ya, namanya Applicant Tracking System. Jadi sistem ini yang kemudian CV kamu itu nanti akan dimasukkan ke sistem gitu loh ya. Yang dikirim itu akan dimasukkan ke sistem. Nah, nanti sistem itu akan ngebacanya, ya kan? Jadi nanti ATS itu nanti akan dikasih apa ya? Parameter. Parameter misal begini. Kita butuhnya S1 manajemen. Dia kemampuan leadership, punya pengalaman ini itu nanti akan dimasukkan ya parameter scoring itu. Nah, nanti semua CV yang 2.000 tadi ya itu akan dimasukkan semua itu. Nanti akan di screening sendiri sama ATS sama software itu. Nanti langsung akan muncul tuh rekomendasi sini 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 gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi ATS itu akan membantu SR. Ya, ada juga sih yang masih dibaca manual gitu kan ya.
akan baca manual. Nah, makanya nanti teman-teman mungkin bisa buat dua format CV ya. Satu yang ATS base, yang friendly ATS, satu lagi yang CV tadi yang agak desain khusus non ATS gitu ya. Jadi ini ya teman-teman ya, ada namanya ATS, itu software untuk membantu kita, para SR, untuk mensaring ribuan CV tadi. Ya, jadi nggak perlu baca semuanya gitu. Kalau zaman dulu, CV itu kan masih dikirim via pos ya. Dulu itu ada yang menarik, ada yang ngirim CV itu, kalau yang lainnya cuma ngirim CV pakai amplop coklat ya. Oke, di meja itu numpuk tinggi banget. Nah, ada juga yang agak keren dia, ngirim CV-nya nggak pakai amplop coklat, ngirim CV-nya dia dus gede gitu ya. Nah, karena dia bentuknya beda, nah itu menarik perhatian buat SR, ini apa sih, dibuka duluan kan, akhirnya kebaca kan. Yang lainnya disingkirkan dulu. Nah, gitu. Itu dulu ya kalau dikirim via pos, tapi kan sekarang kebanyakan via email kan, soft file semuanya, format PDF gitu. Nah, itu ya. Jadi CV dan ates ya, aplikan tracking system. Jadi teman-teman tugasnya adalah bagaimana caranya CV saya itu lolos di screening ATS gitu ya. Ya, jadi ini ya teman-teman bisa baca ya how-nya. Jadi kalau kita kirim online, CV kita itu akan dipindah ya sama ATS. Kemudian informasi dasar yang tadi udah dimasukkan ya oleh SR, misal latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, jabatan terdahulu, nanti akan dimasukin semuanya. Nah, nanti akan diseleksi sendiri tuh dan dikasih skor. Sehingga nanti muncul nama yang direkomendasikan. Jadi kalau nanti CV kita nggak kebaca sama ATS, walaupun secara kompetensi masuk, ya berarti salah didesain gitu kan ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana lolos di ATS, skornya masuk. Kalau nggak masuk berarti akan tertolak. CV kita nggak akan diterima gitu. Oke, ini catat ya. Fonts ya. Ini yang ATS friendly. Ini juga friendly juga buat matanya SR gitu kan. Jenis font ya sama seperti penulisan karya ilmiah, CV ATS friendly itu juga punya beberapa jenis font standar. Nah, ini yang teman-teman bisa pakai ya. Pakai Cambria, Helvetica, dan sampai 10 lah. Ini beberapa ya. Ini karakternya kan hurufnya jelas semuanya ya. Fontnya bisa 11 sampai 16 gitu ya. Kenapa 16? Yang header-header itu kan pakai font yang agak gede ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede juga. Ini beberapa font yang bisa dipakai. Agar nanti ya, kalau ternyata perusahaan itu pakai ATS, CV teman-teman bisa kebaca ya. Ya, jangan pakai apa itu, yang tulisan nggak jelas gitu ya. Ini beberapa rekomendasi CV-nya. Kemudian, nah tadi bicara fontnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman mulai dapat nih poster CV nih, pelajari dulu, ya kan? Apa yang harus dipelajari pertama? Ini ya, temukan kata kunci dari pengumuman lowongan pekerjaan. Kata kunci itu harus jadi concern kamu ya saat mulai nyusun CV, terutama pada bagian profile atau tentang saya dan pengalaman yang relate. Cari kata kunci. Kata kuncinya ada di mana? Lihat di kualifikasi ya, salah satunya. Kualifikasinya, kata kuncinya apa? Pernah riset, ya kan ya? Punya kemampuan analisis strategik, terus punya growth mindset. Kata kuncinya kan di situ, ya. Kalau yang HR manager bisa dilihat kan di kualifikasi, kata kuncinya di situ. Nah, makanya itu nanti masukkan di tentang saya. Karena apa? Karena nanti perusahaan akan memasukkan kata kunci pada software saat melakukan screening kandidat. Berarti tentang saya. Jadi kalau teman-teman nanti mau misal, ya contohnya misal, mau ngelamar ke Maxima Polhub untuk posisi Public Policy Analyst, berarti pastikan saya kompatibel dengan itu, dengan lowongan dari Maxima. Di tentang saya, tuliskan tentang saya itu dengan memasukkan kata kunci tadi. Berarti kata kuncinya apa? Misal, saya adalah lulusan S1 manajemen, saya berpengalaman melakukan 10 kali riset bersama dosen saya, ya, kemudian mempresentasikan dalam sebuah presentasi yang menarik didukung dengan analisis kebijakan yang strategik.
Dan untuk mendukung itu semuanya, saya membaca minimal 10 buku dalam 1 bulan. Nah, gitu. Itu tentang saya ya. Jadi itu harus dimasukkan. Kata kuncinya di situ. Jadi jangan cerita, halo nama saya adalah, misal nama saya adalah Vira, saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya tinggal di Cirebon. Nggak kepakai itu ya. Jadi makanya tentang saya itu bicara tentang kualifikasi di situ. Karena nanti di ATS itu dimasukkan kata kunci itu. Ya, nanti akan kebaca. Gitu, ya. Dari sini semoga jelas ya. Temukan kata kunci dan pengalaman real yang kamu punya di saat menemukan poster-poster ini. Oke. Kemudian eh, selanjutnya di pengalaman kerja. Oke ya. Pengalaman kerja sama skills ini harus tinggal dimasukkan aja sebenarnya ya. Nanti dimasukkan ke sini. Lihat di sini nanti kamu terjemahkan pengalaman kerja kamu apa aja yang relate. Termasuk kemampuan dan skillsnya yang bisa mendukung ke sini apa saja. Nah, ini bicara tentang kata kuncinya. Kata kuncinya. Oke. Pertama, misal ya, kita perlu menulis pengalaman kerja di CV itu dengan keywords ya. Keywordsnya itu tadi ya, lihat di posternya itu. Kualifikasinya kayak apa gitu kan. Kata kunci di sini ya dalam konteks ATS itu frasa pendek, bisa 2 atau 3 kata yang nanti akan dicari oleh sistem ATS untuk menentukan apakah CV kita itu sesuai yang dia cari perusahaan atau tidak ya. Keyword ini nanti akan berhubungan dengan posisi yang dibuka dan berbagai keterampilan juga sifat yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Nah, ini contoh misal mempunyai leadership yang kuat. Nah, leadership apa? Kepemimpinan. Dalam kategori ini bicara kalau kepemimpinan itu berarti kan keywordnya bicara tentang menunjukkan kemampuan kita ya dalam mengorganisir, mengawasi berbagai kelompok sekaligus mengevaluasi. Jadi nanti keyword yang bisa kita masukkan ya bisa tadi ya, contohnya guide, oversee, mobilize, direct, facilitate, atau yang menuntun, mengawasi, mengarahkan, atau memfasilitasi dan lain-lainnya. Ya, kemudian misal mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nah, keywordnya juga ini kan bicara tentang ini ya, yang segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, mau lisan atau tulisan, direct atau indirect via saluran digital. Keywordnya kan bisa menyampaikan konsultasi, berunding dan lain-lainnya. Analisis juga sama nanti, jadi teman-teman bisa carilah ya. Kalau bingung, ini keyword bab kata ini apa ya? Cara aja, tanya aja ke ChatGPT. Banyak ya, simpel ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kalau lanjut CV tadi susun setelah dipahami tadi ya, dipahami susun judul setiap bagian dengan runut ya. Gunakan heading untuk menulis judul tiap bagian CV. Tidak usah merangkai kata berbunga-bunga, ya, biar terkesan indah gitu, nggak perlu. Ya sebagai gantinya tulis dengan judul yang sederhana dan standar. Contoh, profile atau tentang saya, gitu kan ya, bukan about me. Pilih kontak, bukan how to reach me, nggak perlu kayak begitu kan ya. Kemudian gunakan works experience, nggak perlu pakai where I have works ya. Utamakan juga pemakaian bahasa Inggris, mengingat kebanyakan sistem ATS beroperasi dengan bahasa itu ya. Jadi kita ya, jadi selalu disusun secara runut dan to the point. Pakai bahasa yang umum bisa dipakai ya. Jadi kalau tentang saya bisa ditulis tentang profile ya, atau tentang saya kontak ya, langsung tulis aja kontak saya gitu kan ya. Pengalaman kerja tulis aja pengalaman kerja begitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu. Oke, kemudian tuliskan informasi yang relevan ya. Maksudnya relevan itu adalah yang kemudian informasi apa yang dibutuhkan oleh SR agar Anda layak untuk dipanggil proses selanjutnya untuk pengisian posisi itu ya. Nggak usah ditulis yang nggak ada hubungannya dengan posisi yang akan kamu lamar gitu ya. Terus juga jangan lupa cek lagi ada typo atau tidak, karena kalau nanti typo di CV kamu
ya nanti ATS-nya akan gagal juga nanti nge-track eh, data kita gitu kan. Kenapa ya? Karena tulisannya salah, jadi nggak kebaca ya. Jadi pastikan ya sebelum di submit, pastikan dulu semuanya udah beres ya, nggak ada typo dan lain-lainnya. Selanjutnya, nah ini contoh CV ATS friendly. Sederhana kan ya? Nggak pakai gambar-gambar nggak karu-karuan. Ya, di sini bisa ditambahkan foto ya, mau di kiri atau di kanan. Terus kayak nama itu jangan masukkan di header ya, jangan dimasukkan di header nanti nggak kebaca di bagian page utama aja. Jadi ini CV atas friendly itu cuma gini ya teman-teman ya, nggak perlu desain nggak karu-karuan. Karena apa? Ya jadi karena format kayak begini itu nanti langsung akan di scan nanti akan dibaca sama software, langsung kebaca nantinya, gitu kan ya. Jadi simpel gitu ya. Ini yang kiri itu fresh graduate ya. Jadi bicaranya ke pengalaman kerja. Kalau sudah berpengalaman bicara masukkan ke pengalaman kerjanya apa saja. Terus gini ya, untuk misal riwayat pendidikan, penulisannya itu dimulai dari tahun terakhir ya, tahun terakhir. Dan nggak harus semuanya diisi. TK, SD, SMP kamu masukin, nggak usah, itu nggak perlu, gitu ya. Cukup aja, misal kalau kamu S1 ya cukup SMA sama S1-nya di mana. Jadi tuliskan pertama riwayat pendidikan ya, S1 kampus A, gitu kan ya, baru SMA ini di sini dan sekian, gitu ya. Jangan dibalik, SMA dulu baru kampus. Jadi yang terakhir dulu dicatatnya. Termasuk juga pengalaman organisasi atau pengalaman kerja. Ditulis dari yang terakhir baru ke yang lama ya. Gitu. Jadi agar langsung kelihatan. Dan sebutkan juga nanti di pengalaman kerja atau eh, organisasi itu tanggung jawab kamu tuh ngapain aja. Biar nanti SR juga tahu gitu kan ya. SR juga tahu nanti apa aja yang sudah kamu lakukan gitu ya. Kayak ini contoh ATS friendly ya, sederhana banget. Nggak pakai desain dipercantik atau gimana gimana. Tapi kalau kemudian teman-teman merasa, oh jangan-jangan nanti nggak pakai ATS ya, ya sudah. Nanti saya sarankan kirim dua jenis saja. Ya mungkin nanti yang khusus ATS kamu tambahin aja CV Putri slash ATS format gitu ya. Atau yang satu lagi CV biasa yang memang untuk dibaca secara manual begitu. Ya, ini contoh CV ATS friendly, sederhana banget. Oke. Nah, ini kita lihat ya bedah dikit ya CV-nya. Jadi pertama ini profile. Ini nanti jangan ditulis kayak begini ya. Tuliskan profile kamu berdasarkan kata kunci dari poster job vacancy tadi. Jangan sebutkan, halo nama saya Delia, saya biasa dipanggil Adel, saya anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Bandung. Itu nggak ada hubungannya dengan proses rekrutmen. Karena apa? Profil itu adalah, profil dalam konteks CV ini adalah bagaimana Anda menunjukkan kemampuan profesional Anda kepada SR ya. Dengan melihat ini satu satu CV saja, satu CV, lihat profil, SR langsung tahu, oh ya, kamu orang yang saya butuhkan. Karena kamu langsung bisa menjelaskan, saya saya adalah lulusan ini, saya punya pengalaman ini. Titik gitu ya. Gitu. Jadi profil tulis seperti itu. Pengalaman kerja ini juga kebalik, ya, nanti dibalik ya. Jadi kalau ini RS, jadi dibalik RSIA Gerahal Bunda dulu, baru Klinik Sehat Medika, baru Bandung Home Care. Ya, kemudian pendidikan juga sama. Yang terakhir dulu ya, yang terakhir baru ke yang eh, lama. Nggak perlu semuanya dimasukkan ya. Skill tetap dimasukkan. Mau kamu kasih skor berapa atau berapa ya itu kan ini ya klaim pribadi ya, itu kan nanti dibuktikan waktu pengujian tes ya gitu ya. Kemudian skill skill bahasa juga bisa dimasukkan ya, kemampuan berbahasa. Terus hobi nggak terlalu penting sih sebenarnya gitu kan ya. Hobi kan digambar itu maksudnya apa sih gitu kan ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Oke, itu ya.
dari eh, saya semua jadi gambaran ya buat teman-teman semuanya. Silakan kalau eh, diperlukan diskusi, Mas Ridwan, kita punya waktu sampai jam berapa? Tiga ya? Hmm, sampai jam 3 untuk Q&A. Bentar aku cek dulu. Teman-teman, selagi aku mau cek, boleh langsung dipersiapin ya pertanyaannya. Jadi kita diskusi. Terutama teman-teman yang mau bentar lagi mulai nyari-nyari kerja nih, eh, bisa langsung nih, apa ya, konsultasi. Oke, siap. Kalau yang mau ditanyakan, silakan ya, teman-teman semuanya. Lewat, nggak ada suaranya. Itu dari Kang Hendrik. Gak ada suaranya, Kang. Tes, tes, tes. Nah, udah ada. Ada ya. Tes, ada ya. Ada. Udah ada. Aduh, jadi agak ada sedikit lupa nih pertanyaannya. Mungkin ini, Pak, dengan pengalaman Bapak di HR, ya, dengan pemaparan yang tadi Bapak sampaikan, itu cukup menarik. Apalagi tentang penggunaan software dan juga kata kunci. Itu juga sangat menarik juga ya. Mungkin sekarang itu udah zaman digitalisasi. Semuanya serba mudah dan serba cepat. Mungkin bukan ke masalah CV yang ingin saya tanyakan itu adalah ke proses rekrutmen, Pak ya. Untuk pertimbangan dari HR sendiri itu seperti apa ketika misalkan CV yang masuk itu boleh jadi kan sangat begitu banyak dengan tadi sampelnya itu taruhlah dari 10 CV yang ternyata sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di situ ada mungkin saya kategorikan dua CV. Yang pertama itu yang berpengalaman, yang kedua sudah ada pengalaman, cuman tidak sebanyak yang tadi saya sebutkan pertama. Nah, yang maksud ingin saya sampaikan ataupun tanyakan itu adalah bagaimana HR memutuskan ketika misalkan memang eh, calon pekerja ataupun pelamar yang pertama yang tadi disampaikan dengan pengalaman yang sangat banyak itu menyertakan ataupun pasti menetapkan expected salary-nya itu lebih tinggi tentu saja pasti seperti itu. Dengan yang kedua, nah pertimbangannya apakah memang ada bottom salary yang memang dipegang oleh HR atau memang hanya berdasarkan kepada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya karena saya perhatikan itu memang sekarang para pencari kerja sangat begitu luar biasa banyak juga ya. Nah, apakah ada pertimbangan tertentu? Misalkan memang kalau saya di sisi seorang pekerja itu memiliki dasar pemikiran bahwa HR akan sedikit lebih ringan pekerjaannya untuk mendevelop seorang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak ataupun lebih siap atau mungkin lebih kandidat kandidat utama lah dibanding dengan yang kedua. Tapi di situ HR itu memiliki pertimbangan yaitu dengan expected salary-nya itu sendiri yang merupakan sebuah cost ataupun bagian daripada beban dari perusahaan untuk di kemudian harinya. Mungkin itu Pak pertanyaan mudah-mudahan tidak membingungkan pertanyaannya. Terima kasih. Jadi gini, SR itu dia SR itu gini ya. eh, Dia itu punya dua dua alat ukur ya. Satu skill, keahlian ya. Kedua itu value. Ya. Value itu hubungannya dengan karakter seseorang. Ya, karena kan nanti kalau teman-teman mau submit yang misal di sebuah perusahaan itu ada lowongan kerja, nah coba teman-teman lihat itu di websitenya itu pasti ada namanya value ya. Value setiap perusahaan itu beda-beda, gitu kan ya. Kalau misal teman-teman ngelamar ke BUMN itu value-nya adalah akhlak, gitu kan ya. Akhlak itu nanti ada turunan tuh karakter-karakternya harus kayak gimana. Nah, itu oleh SR itu diterjemahkan jadi
narasi saat nanti interview. Karena nanti kenapa? Karena saya harus memastikan ya, kalau misalnya saya di SR ya, saya harus memastikan bahwa calon kandidat ini yang saya terima itu punya value yang sama dengan perusahaan saya. Gitu. Kalau misal perusahaannya Islami banget ya, berarti yang dicari ya orang-orang yang memang udah soleh gitu lah. Ya rajin sholat, nggak ngerokok itu pasti akan dicari kayak gitu, gitu ya. Beda-beda setiap perusahaannya. Atau kemudian perusahaannya karena dia perusahaannya itu punya beberapa kantor di provinsi atau bahkan negara lain, berarti kan dia butuh SDM yang borderless, yang siap ditugaskan kemana aja. Maka nanti juga akan ditanya tuh, kamu siap nggak kalau ke sana kemari gitu kan ya. Kalau nggak siap ya nggak akan diterima gitu. Karena butuh orang di perusahaan ini yang borderless bisa ditugaskan ke sana kemari begitu. Jadi itu pertama ya, attitude atau value-nya. Nah, atau value ini juga nanti berhubungan dengan cara kita berpikir gitu. Cara kita berpikir dan bertindak gitu. Kedua kan baru skill ya, skill. Skill juga mereka punya standar ya. Misal untuk jabatan ini berarti uh, skillnya biasanya mereka punya range 1 sampai 10. Jabatan ini requirement-nya dia nilai tesnya nanti harus minimal di angka 7 misal gitu kan ya. Nah, skill itu mereka ada scoring. Nanti itu akan diambil dilihat ya nanti akan berkompet ini masuk atau enggak gitu kan. Nah, makanya kemudian bisa jadi nanti bab skill itu ada gap ya. Ada gap. Oh ini 6 gitu kan ya. Dia skornya 6 gitu loh. Tapi anak ini kelihatannya masih bisa dididik nanti ini. Kenapa? Karena skill itu bisa di-upgrade ya. Tapi kalau value attitude itu agak susah dirubah. Saya enggak ya? Jadi kalau SR itu biasanya milik ini. Idealnya adalah value cocok dengan perusahaan, skill kompatibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi jika kondisinya kan kadang nggak nyambung ya. Skillnya tinggi tapi value-nya nggak masuk. Value masuk tapi skillnya nggak masuk. Nah, SR akan pilih yang mana? Tadi ya, value itu karakter seseorang. Itu agak susah dirubahnya. Gitu ya, agak susah dirubahnya. Tapi kalau skill itu bisa diupgrade dengan serangkaian proses learning and development yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi kalau udah watak itu susah dirubahnya. Nah, biasanya itu akan jadi tools untuk menentukan. Jadi bisa jadi, oh si calon A, oke, calon A ini skillnya bagus, attitude-nya bagus, tapi minta gajinya ketinggian, gitu kan. Calon B, attitude-nya bagus, skillnya masih ada gap dikit. Nah, kira-kira SR akan pilih yang mana? Dan minta gajinya sesuai standar perusahaan ternyata. Oke, maka SR pasti akan milih yang kedua tadi ya. Value bagus, eh, skillnya masih ada gap sedikit, tapi gajinya bisa masuk. Gap sedikit berarti oh anak ini ada peluang nih, ada peluang untuk bisa di-upgrade ya, potensinya untuk berkembang ada nih anak ke depan. Nah, bisa jadi yang kedua diputuskan, akan dipilih yang kedua walaupun secara mungkin secara pengalaman atau skillnya masih ada gap ya yang distandarkan oleh eh, perusahaan kayak begitu. Atau kemudian kondisinya begini, value bagus, apa skill bagus tapi pengalamannya banyak, tapi anak ini attitude-nya kok begini ini anak ya, gitu kan, kasus dengan karakter perusahaan kita nih. Tapi ada yang kemudian attitude-nya bagus, tapi skillnya masih kurang nih. Tapi ternyata dia ada peluang gitu kan. Ya, yang kedua tetap dia akan punya peluang buat maju gitu ya. Jadi itu ya clue-nya ya. Itu clue-nya bahwa skill skill sama attitude itu sama value itu dua dua hal yang kemudian jadi alat alat pertimbangan ya, alat pertimbangan. Jadi itu ya eh, be- bagaimana kemudian kita memutuskan gitu kan, kita akan pilih yang mana. Sekali lagi, value kemudian atau watak cara berpikir itu udah bawaan, itu agak susah ya, agak susah dirubahnya. Tapi kalau bab keterampilan itu bisa di-upgrade dengan eh, training-training seperti itu. Nah makanya biasanya ini catatan juga nih ya teman-teman ya.
bab attitude atau macam-macam itu biasanya SR itu juga akan melihat sosial media kamu semua, kan? Kan dicek tuh, kamu di sosial media postingannya apa aja, omong-omongan kamu di posting di sosial media apa aja tuh, gitu ya. Termasuk mungkin teman-teman kamu kayak gimana itu untuk memastikan nih anak karakter aslinya cocok nggak nih ini anak, gitu, gitu ya. Walaupun ini masuk ke ranah privat, tapi SR juga berhak dong. Saya kan memilih orang yang masuk perusahaan saya harus memastikan nih orangnya benar atau enggak. Bisa jadi dia di depan saya ngomongnya bagus gitu kan ya. Tapi ternyata di sosial media kan kayak begitu dia omongannya. Gitu. Saya juga pernah tuh ngecek ya. Saya pernah ngecek tuh. Waktu itu saya interview seorang pelamar perempuan gitu ya. Waduh, jilbabnya rapi banget asli, rapi banget. Gitu kan ya. Jadi iseng-iseng kan saya minta ke tim saya. Kan di situ ada Facebook, zaman itu kan zaman Facebook, yang lainnya belum ada. TikTok pun belum ada waktu itu. Saya minta ke staff, tolong cekin Facebook ini. Wah, ternyata Facebooknya ngeri-ngeri semua. Gitu kan. Ya udah. Ternyata dia aslinya ketahuan di Facebooknya gitu. Kayaknya maka hati-hati ya dengan jejak digital. Bisa jadi cara ngeceknya ke sana gitu ya. Itu ya, semoga bisa ngejawab ya. Jadi itu dinamis. Dan satu lagi kuncinya gitu loh. Syarat sukses buat ini, buat proses rekrutmen. Jangan lupa minta doa tuh kepada bapak dan ibu gitu kan. Karena kan yang membolak-balikan hati SR sama calon atasan siapa? Ya lewat doa itu, gitu kan, kayak begitu. Oke, terus kedua ya dari Ibu Peri. Ibu Peri itu dari mana ya? Ibu Pri itu tenda. Saya enggak. Oke, ngepoin. Eh, Gini sih Bu Peri ya, kalau sosmednya di lock, ya kita akan pas interview gitu kan ya. Pas interview akan dicek gitu kan. Kalau nggak bisa di kalau nggak bisa dicek IG-nya biasanya kita skip juga sih. Yang di lock atau enggak eh, kadang kita minta izin ya kalau misalnya di lock, boleh nggak kami lihat sosmednya? Biasanya pas interview sih, tolong dibuka. Kalau nggak mau ya ya nggak apa-apa. Karena haknya SR juga buat nolak gitu kan. Kalau kamu disuruh buka itu kamu ya sudah nggak apa-apa. Aku juga nggak perlu kok kayak gitu. Karena masih banyak kandidat yang lain kan, gitu. Itu ya. Jadi itu teknik ya, teknik nanti untuk memutuskan. Jadi ada standar skill, ada standar kompetensi, ada standar value juga yang ditetapkan. Nah, makanya saat interview bab value itu nanti itu akan dicari tuh kata kuncinya yang muncul itu apa aja, apa aja. Oke, nanti kita bahas saat inilah eh, saat sesi interview nanti saya jelasin. Orang SR itu interviewnya carinya kata apa sih? Bahasa yang harus kamu sampaikan, saya atau kami atau apa? Eh, gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, kenapa jalur luar seringkali kalah dengan pelamar yang punya orang dalam? Oke. Jadi begini, di beberapa perusahaan itu dia dia itu ada namanya programnya eh, macam-macam sih namanya, tapi intinya gini, employee get employee gitu loh. Jadi dia merekomendasikan bisa jadi keluarga, ya orang yang udah bekerja di dalam, biasanya S1 ada program itu. Eh, Dikasih, jadi pegawai sudah ada itu dikasih begini. Oke, kita ada program employee get employee. Kamu kalau ada saudara, misal adik, kakak, atau siapapun, kita ada lowongan ini. Kalau kamu anggap dia layak untuk eh, bergabung sama kita, sini. Rekomendasikan ke kami, nanti kami tes. Kalau ternyata dia lulus, kamu dapat fee sekian, gitu. Memang ada program kayak begitu. Kenapa? Karena yang pertama kan gini, eh sekali lagi ya teman-teman ya, setiap perusahaan itu punya standar kompetensi gitu loh. Kalau HR-nya strict, dia akan tetap tetap strict dia, walaupun dia bawaan orang dalam, tapi kalau dia nggak kompeten, tetap akan tertolak dia gitu loh. Tidak akan tertolak dia. Ya itu ini sekali lagi ini akan berhubungan juga sih sama kultur di perusahaan masing-masing. Saya dulu pernah tuh ngobrol sama direktur HR-nya perusahaan minyak Perancis ya, Total Indonesia, Indonesia itu. Waktu itu bupatinya itu ngasih CV itu ke direktur SR-nya. Tetap aja ditolak. Kenapa?
Ya karena secara kompetensinya nggak masuk. Jangan paksakan kami gitu kan ya. Walaupun yang minta itu bupati itu ya, tetap ditolak. Gitu. Karena memang strict ya, memang strict ada standar kompetensi harus dipenuhi begitu loh. Ya bisa jadi kalau tadi ya eh, orang dalam ternyata lolos ya bisa jadi karena kompetensinya masuk begitu. Karena kan nanti kalau istilahnya apa ya? Kalau dia direfreshingkan sama pegawai existing kan bisa jadi itu sudah jadi salah satu garansi ya bahwa oke dia secara attitude kompetensi itu memang layak gitu kan. Memang pas daripada saya harus nyari luar saya nggak tahu tuh dia ini siapa nih. Dia ini siapa. Nah, makanya kalau ada orang dalam merekomkan kemudian kita tes lolos ya ya memang dia memang layak untuk lolos. Tapi kalau kemudian kita tes lolos ternyata akhlaknya begitu ya kadang kita omelin juga tuh orang itu kamu orang begini ditawarin kita sih nggak layak ini mah gitu ya gitu ya oke terus Tadi ada Kang Pandu yang raise hand. Kang Pandu, mana Kang Fandonya. Kang Pandu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam mangga Kang Fandu. Eh, Bapak sebelumnya terima kasih banyak dikasih kesempatan buat bertanya. Kalau tadi Kang siapa tadi bilang eh, cukup menarik. Kalau menurut saya ini sangat menarik sekali. Pertanyaan saya mungkin di urutan rekrutmen ya Pak ya. Eh, itu baku atau tiap tiap perusahaan punya urutan masing-masing. Terus yang kedua di CV kita itu misalnya sekolah atau pengalaman pekerjaan itu yang di urutan pertama itu yang terbaru atau yang pertama kali kita masuk kerja misalnya di tahun tahun 2011 di mana 2013 di mana atau yang terbaru dulu nih yang ditulis di awal misalnya tahun 2024 di mana 2015 di mana seperti itu. Begitupun dengan pendidikannya. Kayak misalkan apakah SD dulu, SD, SMP, SMA, kuliah atau kuliah dulu baru SMA, SMP dan lainnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke siap langsung jawab ya Kang Fandu ya bab urutan. Ya tadi urutan yang disampaikan itu memang yang biasa proses selama ini berjalan memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi pertama yang proses satu itu bab seleksi administrasi. Teknik administrasi itu wajar sih. Nanti akan dicek semuanya ya. Siapa yang layak lolos atau tidak lolos. Misalkan ini requirement-nya S1, SMA berarti nggak masuk. Gitu kan. Ini butuh yang orang punya pengalaman. Ini berarti itu nggak masuk begitu. Nah gitu ya. Itu proses itu memang sudah standarnya seperti itu. Jadi itu proses proses penyaringan gitu kan ya. Taksi administratif dari 1.000 ya berdasarkan screening berarti nggak semuanya bisa jadi 1.000 nggak lolos semuanya jadi cuma 900 gitu. Berarti nanti 900 itu nanti akan diundang biasanya ya akan diundang untuk testingnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau kemarin yang di rumah sakit yang di Cianjur itu kan nakes semua tuh langsung diundang aja semua di gedung gitu kan. Tes serentak semuanya gitu kan ya. Gitu ya seperti itu terus nanti eh, tes nanti dicek ya skill-skillnya seperti apa sesuai sama standar atau enggak kalau enggak kalau enggak memenuhi standar jadi nanti tidak akan lolos dan juga psikotesnya juga sama nanti baru interview yang proses memang seperti itu sih ya nanti interview sama SR nanti kalau sama SR oke orang ini layak nih SR nggak akan memutuskan sendiri gitu kan nanti akan dipertemukan ya dipertemukan dengan para user bab medical check up itu biasanya tergantung ya tergantung kepentingan perusahaan masing-masing sih ada juga yang nggak pakai medical check up gitu kan tapi ada juga perusahaan yang mensyaratkan harus medical check up misal kalau teman-teman kerja di oil and gas itu pasti tuh medical check up itu wajib gitu kan ya. Beberapa teman saya ada yang nggak lolos tuh di fase medical check up tuh. Sayang banget gitu ya. Nah, itu sih prosesnya ya. Kang seperti Kang Fando ya. Itu proses proses standar yang harus
lalui. Nah, terkait dengan CV ya urutannya itu jadi urutan yang terakhir ya, urutan yang terakhir ya. Sekolah berarti ya sekolah terakhirnya apa? Kalau dari kuliah berarti baru kuliah kuliah SMA, SMP gitu ya. Kerja berarti ya pengalaman kerja terakhirnya. Terakhir misal tahun 2024, tahun 2023, 2022 gitu ya. Dari yang terakhir dulu seperti itu ya. Oke, kemudian itu ya Kang Fandu ya. Terus nanti kalau pengalaman kerja, kalau pendek, nanti biasanya kan saya tuh dulu pernah menemukan tuh ya, eh, ada tuh orang pengalamannya banyak banget ya, banyak banget di PT ini, PT ini, PT ini, PT ini. Tapi saya cek kok ini kok cuma 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, kenapa ini anak? Ya, ternyata nggak lolos probation, nggak lolos fase ini semua, fase percobaan ya. Fase percobaan gitu ya, kayak begitu. Jadi urutannya begitu ya Kang Fandi ya, dimulai dari yang terakhir dulu, kayak begitu. Semoga cukup jelas ya Kang Fandu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari eh Mbak Nur ya, Mbak Nur Latifah tentang ini mengenai pelamar yang viral ya, viral pelamar di Bekasi bagaimana? Padahal sekarang banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan secara online. Jadi proses kita mendapatkan kandidat pelamar itu kan channelnya banyak gitu kan. Jadi kalau kemarin ada job fair gitu ya yang di Bekasi, yaitu salah satu saluran bagaimana kita mendapatkan calon pegawai buat perusahaan kita, yaitu secara offline. Kalau secara online berarti itu memang salurannya secara online. Jadi banyak banyak saluran ya, banyak saluran untuk pemenuhan eh, pegawai begitu kan. Jadi bisa bisa online, bisa offline. Jadi kalau di SR itu ada istilah eh, buy, build, borrow untuk pengisian SDM. Kalau buy itu adalah kita ngebajak ya, ngebajak SDM dari perusahaan lain gitu kan ya. Jadi misalnya kita nyari manajer atau kita nyari direktur, oh si direktur perusahaan itu bagus, ayo kita bajak yuk, kita kasih gaji lebih gede. Kayak bahasanya apa? Buy, kita beli aja dia gitu kan, pakai gaji yang paling gede gitu kan ya. Ini biasanya dilakukan oleh para headhunter sebutannya. Kalau build, nah build itu kan berarti ngedevelop, ngetraining, ngambil dari dalam, misalnya dari dalam, misal untuk pengisian manajer sales nih, gitu kan ya. Bisa jadi, oh ternyata di dalam banyak kandidat nih, ya udah berarti pengisiannya dari dalam. Kalau nggak dapat, oke berarti nyari dari luar. Nah, nyari di luar salurnya pakai apa? Ya bisa jadi diumumkan via media sosial, via website, kirim via email atau ngedatangin langsung gitu kan ya, atau borrow atau pinjem nih ke bagian lain atau bagian ke perusahaan lain kayak begitu. Jadi nggak masalah sih gitu ya, itu cuman saluran ya, saluran bagi kita untuk mendapatkan eh, calon-calon pegawai. Kemudian dari Mas Arthur ya, bagaimana agar lolos interview bagi fresh graduate? Oke, satu lagi kalau di interview tanya mau gaji berapa, jawabannya seperti apa? Oke, bab interview ya, kita bahas nanti di pekan depan ya, pekan depan. Nanti eh, saya kasih tahu gimana cara seorang SR mengidentifikasi kamu layak atau tidak bersama saya. Termasuk kalau ditanya gaji kayak gimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan di sosmed kan baik tuh contoh-contoh pertanyaan ya. Kalau kamu ditanya begini, begini, begini gitu kan ya. Nanti saya kasih tahu teknik dalamannya kayak gimana ya. Jadi sebenarnya kalau yang disampaikan di luar itu kan sebenarnya itu yang sifatnya common question ya, pertanyaan umumnya. Tapi nanti ada model pertanyaan yang memang itu khusus untuk perusahaan itu, sesuai dengan perusahaan itu. Diterjemahkan dari visi misinya perusahaan yang kemudian diterjemahkan jadi pertanyaan saat interview ya. Jadi Mas Arthur nanti di pekan depan ya saya jawabnya biar nggak lompat-lompat ya tentang teknik interviewnya gitu. Kemudian dari Mbak Siva, oke, boleh tidak menyatukan pengalaman yang tidak sesuai dengan passion atau dari kita, misal
background kita di bidang keperawatan tapi memiliki pengalaman di non kesehatan. Apakah tidak perlu dicantumkan saja ataukah cantumkan saja sebagai daya tarik Esa? Ya, nanti bisa jadi ya kalau kemudian ternyata eh, kita punya passion bidang lain dan itu bisa jadi nilai plus, ya nggak apa-apa, masukin aja, nggak masalah. Itu dimasukkan saja, ya. Siapa tahu nanti bisa menarik. Yang penting kan eh, itu relate dan kamu bisa lihat skop pekerjaannya itu kira-kira kalau ini ada korelasinya nggak ya? Kalau saya misal saya ada keahlian ini yang lain nggak punya dan ternyata keahlian ini mendukung apa saya untuk bisa lolos, ya nggak apa-apa, masukin aja begitu. Bisa jadi ya, bisa jadi misal gini, eh, kamu punya keahlian, saya itu pernah, saya ini seorang MC loh, MC profesional di acara-acara pemerintah atau perusahaan. Oh, itu menarik itu. Bisa jadi poin plus ya buat teman-teman semuanya. Kan apalagi kan sekarang zaman ini ya, zaman efisiensi ya. Ya, perusahaan kalau di dalam ada ya why not? Nah, panggil pakai aja yang pegawai di dalam daripada saya harus eh, kalau ada acara perusahaan saya harus nyewa MC dari luar kan mahal. Ya pegawai saya aja begitu. Gitu ya. Masukin aja isok yang tadi. Yang bisa jadi nilai plus. Kemudian dari Kak Faridah ya, untuk pengalaman organisasi di CV apakah perlu atau hanya dipilih atau di pilihan dicantumkan boleh atau tidak dicantumkan juga tidak apa. Jika perlu maksimal berapa pengalaman ya yang baru dicantumkan. Intinya begini ya, eh, Kak Faridah ya. Intinya begini, pengalaman organisasi itu pertama cantumkan yang relate ya, yang relate banget sama ini nih, posisi yang ingin ingin kamu lamar gitu kan ya. Jadi makanya nanti di pengalaman pekerja, di pengalaman organisasi itu kamu tambahkan tugas kamu di jabatan itu ngapain aja sih gitu loh. Misal aku jadi ketua, aku jadi di UKM A, aku jadi kepala divisi kajian strategis. Nah, tugasnya adalah satu, dua, tiga. Kan ini jadi gambaran tuh. Jadi buat S1 melihat, oh anak ini udah punya pengalaman ini, oh bagus nih kelihatannya kayak begitu. Ya, itu ya. Jadi nggak ada jumlah maksimal. Clue-nya adalah yang relate yang mana? Yang relate dengan posisi yang kamu kejar. Relate kan sama tadi tuh, ya. Kualifikasinya seperti apa? Di poster tadi ya, yang kemudian dicari kata kuncinya itu loh, ya. Jadi kamu relatekan ke situ, gitu ya. Jadi nanti dari kamu lihat posternya, kemudian butuh kualifikasinya kayak gimana, kamu ada pengalaman organisasi, nah disambungin ke situ tuh nanti ya. Kata-katanya juga ambil tuh, kata kuncinya ambil dari poster yang ada kualifikasi itu, masukin situ pengalaman-pengalaman organisasinya, begitu ya. Gitu ya Kak Farida ya, nggak ada jumlah maksimal berapa. Intinya adalah yang paling relate dengan kebutuhan dari perusahaan itu, gitu ya. Ini Mbak, untuk waktu Q&A-nya udah habis ya. Mungkin bisa ditutup sama closing statement dikit Pak. Boleh. Oke, sebentar. Ini saya jawabin dulu semua ya. Kawan ya. Oke. Pertama, Oh, tip nego. Oke, tip negosiasi gaji. Pekan depan ya, saya ajarin caranya. Negosiasi gaji. Kemudian, Kak Budi. Oke, perlu nggak nyantumin hobi dalam CV? Jika iya, bagaimana cara mencantumkannya? Terima kasih. Oke, harus dilihat aja. Hobinya itu relate nggak sama, intinya relate atau tidak ya sama jabatan itu. Gitu loh ya. Misal kalau kamu misal di posisinya itu adalah misal sebagian desainer misalnya, desainer atau bagian marketing, kamu punya hobi fotografi, ya itu kan relate, gitu kan ya. Kalau kemudian kamu tugasnya misal apa ya, punya hobi traveling, ternyata pekerjaan kamu itu harus berpindah-pindah lokasi, nah itu juga relate sebenarnya. Clue-nya itu sih.
direlatekan ya, itu relate nggak sama kebutuhan dari jabatan itu. Bisa jadi itu nanti bisa jadi eh, apa nilai plusnya gitu. Jadi kalau misal begini, kayak tadi dari POHAB maksimal POHAB tadi ya, kan jadi salah satunya adalah membuat kajian dan analisis ya. Kajian dan analisis. Kalau kamu cantumkan saya punya hobi baca buku, itu juga menarik. Itu kan relate sama situ. Hobinya baca buku. Jadi clue-nya adalah kalau hobi itu relate sama yang posisi yang diminta, masukin aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, paling itu ya, teman-teman ya. Em, untuk diskusi hari ini, pekan depan kita discuss tentang gimana sih cara interview. Sebenarnya interview itu yang dicari apa sih? Ya, gitu ya. Oke. Itu aja palingnya dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya ya, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ridwan. Saya balikan lagi ke Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ahli. Kita lanjut ke sesi absensi dikit ya. Jadi mungkin Bapak dari Citra sharing absensinya. Nah, boleh ya teman-teman diisi ring absensinya bentar. Lagi kita tunggu bentar ya untuk isi absen.